Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa alihi Bismillahirrahmanirrahim. إلى أرواح والأولياء والشهداء والصالحين والصديقين والمصلين وجميع المجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين إلى أرواح مولانا الشيخ القاضي مولانا الشيخ إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا خصوصا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحسنهم ويجعلهم ويهديهم بسرائكم وقلوبكم أخلاقكم وعابكم وقرابكم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Alhamdulillah allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram amma ba'du. Para kiai, para asatidzah, para ketua DKM, jamaah Qarsima rahimahullah, Qarsila jamaah Qarsila rahimahullah, wabil khusus ketua Qarsila haji ya, mudah-mudahan hajinya mabrur, amin, selamat kembali ke tanah air. Dr. Haji Sarbini, Haji Iwan Setiawan, dan Haji Ilyas, dan para asatidzah lain yang kita sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu Allah kasih hidayah, inayah, taufiknya yang luas. Allah anugerahkan keberkahan yang luas. Allah anugerahkan rezeki yang luas. Amin. Allah anugerahkan rahmat yang luas. Amin. Allah anugerahkan ampunannya yang luas. Amin. Allah anugerahkan kita anak-anak yang soleh dan solehat. Amin. Allah terima segala doa-doa kita. Amin. Allah kabul segala doa-doa kita. Amin. Allah ampunin dosa-dosa kita. Dan Allah lindungi kita dari segala musibah. Amin. Allah lindungi kita dari segala celaka. Allah lindungi kita dari fitnah, hasud, dengki, iri, niat jelek orang lain. Allah lindungi kita dari barang syaitan yang tertutup. Dan diberkahkan umur kita, bermanfaat umur kita, panjang umur kita, dan diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dengan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Karena begitu penting surah ini. Kita baru mulai saja sudah berapa kali membaca surah Al-Fatihah. Sangat disayangkan orang semacam kita
yang setiap hari membaca surah Al-Fatihah tapi tidak ada makna dari surah Al-Fatihah itu. Menurut saya tidak ada doa yang paling ajib, tidak ada doa yang paling mantap kecuali surah Al-Fatihah. Jadi sayang sekali kita yang setiap hari membaca surah Al-Fatihah tidak ada makna. Karena surah ini dalam Al-Quran dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Jadi surat ini khusus diberikan kepada kita. Surat ini khusus diberikan kepada kita sab'an masani yang dibacanya berulang-ulang. Udah berulang-ulang tidak ada maknanya, makanya saya bilang sangat disayangkan. Tahadus bi ni'mah, itu ngapain aja surah Al-Fatihah. Sebulan ini saya bebasin rumahku ada 3, bangun gedung 3 titik. Gak kecil 2 duitnya. Apa yang kita Fatihah? Fatihah. Apa aja yang mau diinginkan baca Fatihah. Harus minimah. Hari Selasa kemarin, Selasa, saya itu mengeluarkan uang 2.700.000. Gak ngerti, saya juga ngerti. Saya bukan tipe orang minta-minta, bukan tipe orang yang bikin proposal, enggak. Dari dulu, enggak. Mintanya sama Allah melalui surah Al-Fatihah. Mintanya sama Allah melalui surah Al-Fatihah. Mau 1 kali, oh nggak mempan. Mau 7 kali, nggak mempan. Oh mau 17 kali, nggak mempan. Tapi kalau surah Al-Fatihah ini ajib, yang kagak mempan siapanya? Ya tanya. 17 kali, enggak ketemu juga. Baca 77 kali, 77 tiga, 117 kali. Terus orang tiap hari kita udah baca berapa? 17. Ya. Hari ini kita baca 17 kali. Karena ini kata Nabi dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisbain. Surah Fatihah ini dibagi 2. Fanis puha li, kata Allah, separohnya untuk aku. Wanis puha li abdi, separohnya adalah untuk hamba. Wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang dimau di dalam surah Al-Fatihah ini. Makanya ada ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri. Tuh, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Terus ada orang punya masalah, dia sholat, kok masalahnya tetap aja? Lempengannya kagak kena, lempengan yang bagian li abdi dia kagak kena. Bukan saja mungkin dari yang lempengan itu dari awal juga dia kagak kena. Wali abdi masalah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, di situ wasta'inu bis-sabri was-salah. Lempengan wa iyyaka nasta'in.
Tapi dari awal sudah ada kita komunikasi dengan Allah. Bagaimana Allah katakan kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah Azza wa Jalla, Allah langsung bilang, Hamidani abdi, aku dipuji hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Yaqulullah Azza wa Jalla, asna alayya abdi, aku dipuji, aku ditinggikan hambaku. Maliki yaumiddin. Yaqulullah Azza wa Jalla, majjadani abdi. Jadi setiap ayat kita itu berkomunikasi dengan Allah langsung, dijawab oleh Allah. Iyyaka na'budu, kata Allah. Lempengan ini adalah ayat ini baina wa baini abdi. Lempengan ini adalah antara aku dan hambaku, kata Allah. Kita bilang Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Udah nyembah dulu, udah nurutin dulu perintahnya. Begitu wa iyyaka nasta'in, wali abdi masalah. Kamu minta apa? Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi makanya saya bilang sangat disayangkan kalau kita membaca surah Al-Fatihah hanya baca, padahal setiap ayatnya kita berkomunikasi dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya kita berbicara kandungannya. Kemarin sudah kandungan yang pertama dan yang kedua, sekarang kandungan yang ketiga. Selain banyak hal keutamaan daripada surah Al-Fatihah, di antaranya ada kandungan wasaniha ilmul qulub wa a'zamuhul ibadah. Kandungannya adalah mengenai ilmu cabang, dan yang paling besar adalah tentang ibadah. Karena di sana ada iyyaka na'budu wa hiya maliyatun wa badaniyatun wa huma muqtaqiratani ila umuril ma'ashi minal muamalati wal mudakahati, yaitu ibadah maliyah, ibadah harta, dan ibadah badaniyah. Wa huma muqtaqiratani ila umuril ma'ashi, keduanya ini berkaitan dengan perintah-perintah tentang kehidupan, tentang muamalah dan pernikahan. Yang ketiga kandungannya wasalisuha ilmu tahsilil kamalati wa huwa ilmu ahlaki wa minhul istiqamatu fit thariqati. Dan yang ketiga kandungannya adalah ilmu yang menghasilkan kesempurnaan, wa huwa ilmu akhlak, yaitu adalah ilmu akhlak. Wa minhu al-istiqamah fi thariqah, di antaranya adalah keistiqomahan dalam jalan kehidupan kita. Jadi kita membaca surah Al-Fatihah, insya Allah orang yang banyak dan mantap dapat dia membaca surah Al-Fatihahnya, akhlaknya juga ikut bagus, akhlaknya ikut bagus. Dan dalam kesehariannya, ibadahnya, amal-amal lainnya, insya Allah juga dia istiqomah. Haji di Porsila dari dulu, sekarang dari sejak tahun 98, sekarang udah tahun 2003. Berapa tahun dari Porsila tuh? Hah? Berapa? 25 tahun. Ada yang zaman dulu masih ada nih? Hah? 25 tahun didirikan, tapi sekarang masih berjalan tuh Porsila. Luar biasa itu. Itu orang yang istiqomah tuh kayak begitu. Ya Allah, nggak makan kemana-mana lagi dah. Insya Allah masuk surga.
Karena kata Allah, "Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah." Orang yang istiqomah dia akan bersama malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan bersama malaikat. Dan wa abshiru bil jannah, dia akan dikasih kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dzalikal isyarah, dan diisyaratkan terkait dengan ini adalah pada ayat di qaulihi wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Wa qad jumi'atis syari'atu kullaha fi siratil mustaqim, dan ini tergabung syariat Said semuanya dalam ayat as-sirat ihdinas siratal mustaqim. Dan intinya kita hidup di dunia maupun di akhirat adalah siratal mustaqim. Kalau sudah kita udah di situ, udah aman, nyaman, enak, tentram, ayem, biji banyak. Minta sama Allah tuh sebanyak-banyak. Satu, hidupnya tentram, ayem, tenang, damai, gitu. Yang kedua, minta sama Allah dikasih rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, bermanfaat. Yang ketiga, selalu dikasih keberuntungan. Udah gitu aja. Mau dia ke Mekah beruntung, mau dia di Pondok Gede beruntung. Di dunia dia beruntung, di akhirat dia beruntung. Rezekinya berkah lagi. Hidupnya tenang. Insya Allah itu orang berada siratal mustaqim. Ada sirat, ada sabil, ada torik. Kalau sabil itu jalan-jalan kecil masih. Ini kita ngaji, namanya kita dalam keadaan fisabilillah. Tapi belum tentu kita bersirat. Ntar pulang ngambil sendal orang. Belum tentu pada sirat. Sirat itu adalah jalan lurus, jalan luas, jalan panjang, jalan tanpa hambatan. Tol. Kalau sirat sabil masih dikit-dikit. Bisa jadi kejeblos, bisa jadi dia kecelakaan, mentok, jalan buntu. Nah, kalau sirat namanya makanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami ya Allah ke jalan yang lurus. Bagaimana siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya penuh dengan nikmat, tentrem, ayem, adem, duitnya banyak, badannya sehat, selalu beruntung aja. Bini cakep. Kalau bini cakep. Kalau bininya yang kagak tahu agama. Kalau bini tahu agama mah, mau cakep banget juga aman. Makanya walaupun dalam hadis adalah kriterianya disuruh nyari bini pertama adalah apa? Dijamah kecantikannya dulu tuh pertama disuruh. Tapi ujung-ujungnya disuruh utamakan agamanya. Agama mampu yang kayak gini mah istrinya cantik, jagain. Nah, makanya diutamakan agama. Kalau istrinya nggak cantik, agamanya bagus, insya Allah jadi cantik. Amin. Ya Rabbal. Kita mulai tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya Bahaullah itu adalah keagungan Allah. Wasinu sanabuhu, huruf sinnya adalah tingginya Allah. Wala syai'a a'la minhu, tidak ada yang lebih tinggi selain daripada Allah. Wal mim mulkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir, semuanya Allah yang Maha Kuasa. Wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un basirun, huruf ba itu permulaan nama Allah yang menciptakan, yang Maha melihat. Wasinu ibtida'u ismu sami'un, sin itu permulaan asmanya Allah, sami'un maha mendengar. Wal mimu ibtida'u ismu majidun malikun,
Mim itu permulaan namanya Allah Majid, Malik. Wal alifu ibtida'u ismullah, dan alif adalah perumahan asmanya Allah, asmanya Allah. Wal lam ibtida'u ismul latif, wal ha ibtida'u ismul hadi, wal ra ibtida'u ismul razzaq, wal ha ibtida'u ismul halim, wan nun ibtida'u ismul nafi wa nur. Baru bismillah aja kandungannya udah begitu banyak. Makanya saya bilang tadi, sangat disayangkan orang yang baca Fatihah tiap hari kagak kena. Apalagi dibaca setiap dalam sholat. Entar jangan-jangan kagak kena sholatnya juga. Baru bismillah saja kandungannya sudah begitu luas. Makanya kalau orang sudah bismillah, terbayang tuh keagungan Allah, ketinggiannya Allah, kerajaannya Allah, kemudian petunjuknya Allah, kekuasaannya Allah, terbayang semuanya. Bismillah dengan nama Allah. Tidak mungkin orang yang kalau dia menggunakan dengan nama Allah, kemudian dia minum sambil jalan-jalan. Kalau masuk tuh, tidak mungkin dia menggunakan bismillah dengan nama Allah, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Bismillah, tidak mungkin dia baca bismillah, dia ngaji ke Porsima, apalagi bukan karena Allah. Porsilah, bukan karena Allah. Itu. Jadi mulai dari bismillah. Kalau kita umpamanya sudah kena semuanya, bismillah dengan nama Allah, terbayang tafsiran-tafsirannya tentang Nabiun wa Nurun, adalah tentang manfaat dan cahaya, warra tentang rezeki, walha tentang halim, wan nun tentang nafi, wal mim tentang majid malik. Maka kita mengucapkan itu akan dapat dari Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dapat kita kasih sayang Allah. Jadi kalau kita mengucapin dengan benar-benar tadi itu masuk ke dalam hati kita, maka kita akan dapat Ar-Rahman. Yang ngomong itu kan hati, yang bicara hati, yang ngajak hati. Yang suka caci maki adalah hati, yang gerbet-gerbet adalah hati. Kalau badan ini cuma alat, badan cuma ngikutin, cuma ngikutin badan apa kata hati. Gak mungkin tuh dia hatinya tidak mau pergi ke Porsila, badannya pergi sendiri. Mungkin gitu? Hatinya. Jadi badan itu cuma alat, badan cuma pengikut apa yang dikatakan hati. Makanya orang yang hatinya tidak benar langsung tercermin tuh wajahnya. Orang yang hatinya berbicara jelek langsung tercermin tuh dalam perbuatannya. Yang ngajak kita ketemu Allah adalah hati. Yang kenal Allah adalah hati. Maka kita melotot banget malam, tapi bukan hati kita bukan menuju Allah, melototnya adalah begadang, main kartu. Kenal Allah apa jauh dari Allah? Jauh dari Allah. Jadi yang kenal, yang paham, yang mengerti Allah itu adalah hati kita. Makanya orang yang model kayak begitu itu belum masuk surga saja sudah melihat Allah. Dalam ayat Al-Quran, wujuhu yauma idzin nadhirah. Mereka wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri kenapa? Yauma idzin nadhirah. Karena pada hari itu dia melihat Allah. Pada hari itu dia melihat Allah. Makanya ada dalam ilmu tasyawuf namanya mukasyaf, terbuka tuh hijab dia dengan Allah.
terbuka dia hijab dengan Allah. Kalau dia sudah terhijab, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didengar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau minta didoain, kalau kita berdoa sama orang yang memang doanya kabul. Kita bikin acara juga pilih-pilih juga suruh doa. Jangan asal cuma bagi-bagi. Oh ini giliran doa, oh ini ceramah, oh pimpin. Pilih, biar acara kita itu benar-benar berkah. Makanya saya dulu pernah contohkan dulu, waktu Kiai Baidowi masih ada, Habib Abdullah masih ada ya. Kemudian Kiai Asy'ari Amin masih ada, dan siapa lagi? Semuanya, Kiai Syahril masih ada, Kiai Yakub masih ada, Kiai Muhammad Habib masih ada, Kiai Khalid masih ada. Itu waktu Korsila di rumah saya, itu terakhirnya saya bilang dibaca doa semuanya, gantian. Terakhir tutup dengan doa oleh orang-orang tua itu. Jadi kalau bukan kita nyuruh orang, kita juga yang berdoa juga harus memahami. Mulai dari waktunya, tempatnya, cara berdoanya. Jangan doa panjang banget, apalagi pakai puitis, baca puisi aja sana. Iya. Orang dia nangis gitu pakai baca puisi kayak gimana gitu kan. Nah, itu apalagi dibuat-buat. Orang baca doa dengan hati, dengan bahasa yang ngalir, itu juga bisa menyentuh manusia. Karena tujuannya menyentuh Allah, sudah pasti menyentuh. Gitu. Makanya Fatihah ini adalah doa yang paling ajib. Nanti ikutin pelajaran biar tuntas, biar begitu selesai baca Fatihah, mulai hari esok atau sekarang baca Fatihah ditujukan semuanya untuk beribadah dan mohon daripada segala persoalan. Orang diminta kok ayat wasta'inu bis sabri was sholat. Kenapa kita minta sama Allah pada waktu sholat? Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian itu tafsir bismillah saja dulu ya. Mudah-mudahan bismillah juga luar biasa. Dulu orang tua kita kalau lagi zikir baca bismillah terakhir berapa? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Apa juga ada sanadnya. Makanya kita sekarang boro-boro baca bismillah. Alhamdulillah, subhanallah juga ditinggalin aja lah. Padahal tuh kalau kita baca masing-masing 33 kali, dilengkapi dengan kalimat la ilaha illallah la syarikalah 1 kali menjadi 100. Dosanya meskipun seperti buih di lautan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali sekarang, ajaran apapun, amalan apapun, jangan kalau melihat orang, amalannya apa sih Kiai? Amalannya apa sih Kiai? Gitu, minta dong. Minta ya baca doang mah, kalau nggak ada artinya. Tapi yang lebih penting lagi adalah tidak semata amalan, adalah amal. Amalnya sehari-hari bagaimana? Yang paling ajib adalah masuk dalam kategori tadi wasta'inu bis sabri. Amal sehari-hari sabar. Mau direndahin orang kek, mau dicaci maki orang kek, mau dihormatin orang kek, mau enggak kek, gitu. Apalagi soal kayak gitu, soal yang difitnah orang. Tidak ada hidup yang paling enteng dan ringan itu dijalankan kecuali sabar dan ikhlas. Nah, orang mau sabar enteng aja, jalanin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.